tak bisa dihiraukan. Sering disebut tapi tinggi-tinggi. Syukur salam menyebut satu gelas. Amalku nanti kulit dikit-dikit kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya Uyur Horida. Saya Elivia Pesanul. Saya Novia Revisi Dasaris. Mari tonton video kasus selengkapnya. Dadah. Berikut contoh kasus pelecehan seksual. Ya, riset mengatakan 8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Mereka hanya terpaku, hanyut dalam tabu. Mereka terdiam hanya dalam kesedihan. Dan mirisnya lagi, pelecehan publik sering terjadi di lingkungan publik, seperti halnya jalan, transformasi umum, bahkan sekolah. Dan sasaran pada wanita, pria, remaja, anak-anak, hingga balita. Di sini kami akan mengulas terkait pelecehan seksual dan ingin menggali tanggapan masyarakat terkait pelecehan seksual yang sering terjadi di masyarakat. Tonton video kami selanjutnya. Pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Apa sih yang Mbaknya ketahui tentang pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang di situ merugikan orang yang jadi korban. Jadi tindakan itu bisa berupa pelecehan, terus itu membuat seseorang tersebut menjadi merasa terhina, mungkin juga merasa dirinya itu tidak dapat menjadi terganggu karena adanya pelecehan tersebut. Pelecehan seksual itu seperti apa? Pelecehan seksual, kalau menurut saya ya, pelecehan Iya. seksual itu tindakan senonoh yang dilakukan mungkin sengaja atau gak sengaja, baik verbal maupun non-verbal. Apa yang Mbak ketahui tentang pelecehan seksual? Atau mungkin Masnya? Kalau pelecehan seksual sih setahu saya ya itu kayak suatu perbuatan yang kalau dari sisi saya itu ada dua, yaitu mulai dari verbal dan juga yang secara langsung. Kalau verbal biasanya kan kayak catcalling itu termasuk menurut saya udah pelecehan seksual, Mbak. Terus yang langsung ya mungkin kayak gimana ya bahasa ya halusnya deh, kayak langsung gitu ya, bersentuhan gitu ya. Itu yang sangat tidak patut lah untuk dilakukan karena juga tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial juga tidak sesuai. Mungkin kalau Mbaknya pelecehan seksual bagaimana? Tindakan atau perilaku seseorang atau gimana? Punya seorang Perilaku seseorang. Oh, lebih perilaku. Apa? Pelecehan seksual adalah perilaku seseorang yang memaksakan korban untuk melakukan tindakan seksual. Mungkin apa yang Bapak ketahui tentang pelecehan seksual? mungkin tindakan yang kurang baik yang masyarakat WhatsApp peminat biasanya wanita ya. Iya, misalnya kaum wanita. Seberapa pentingkah pendidikan terkait seksual diberikan pada anak sekolah? Mana tanggapan Mbak terkait pentingnya pendidikan di sekolah terkait pelecehan seksual? Ya, sangat penting ya kalau di sekolah. Khususnya ketika usia remaja, misalnya SMP, usia SMP, usia SMA. Nah, itu memang perlu pendidikan seksual. Nah, khususnya supaya tidak terjadi pelecehan seksual mungkin di sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun di rumah. Nah, jadi kalau ada pendidikan seperti itu, otomatis anak bisa berpikir, oh itu ternyata boleh dilakukan apa tidak, oh ternyata itu
suatu pelecehan yang tidak boleh dilakukan atau bisa dilarang agama atau bisa seperti itu. Mungkin ada pendidikan yang lebih penting yang harus disampaikan khususnya di lembaga pendidikan. Itu sangat penting sekali. Iya, ya, sangat Mbak, ini. penting. Mungkin menurut Mbak sama Masnya, bagaimana pendapat siswa seksual ini dikasih ke sekolah? Kalau pendidikan tentang seks itu menurut saya wajib, Mbak. Apalagi sekarang ya, kan udah kalau anak-anak sekarang kan pergaulannya itu sudah sangat bebas menurut saya. Adanya sosial media juga itu berbahaya dan dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual juga. Jadi pendidikan seks itu wajib lah dikasih ke jenjang sekolah. Kalau nggak salah ya, kalau menurut saya itu di jenjang SMP itu udah harus ada dasar-dasarnya lah biar tidak terjadi pelecehan seksual gitu, karena rentan SMP SMA itu sangat sensitif. Terus karena mereka itu cenderung menuruti hawa nafsu, menurut saya belum bisa mengontrol diri lah seperti itu. Mungkin kalau Mbaknya sudah seksual dengan sekolah. Ya, baik. Terus ya setuju ya cara ngono deh. Ya, setuju. SMP Pelecehan seksual itu tidak memandang unsur. Untuk tanggapan Mbak terkait pendidikan seksual gimana Mbak? Terkait pendidikan seksual, saya mendukung banget. Soalnya perlu untuk pendidikan anak remaja sekarang itu kan, kalau nggak tahu awal tentang seksual kan bisa bahaya. Kalau udah dewasa tapi belum mengerti apa itu pendidikan seksual, bagaimana apa saja yang nggak boleh dilakukan kepada kita, kan bisa menjadi hal yang buat kita. Jadi pendidikan seksual itu sangat penting buat anak sekarang, buat kalian. Nah, Macam-macam tindakan pelecehan seksual. Ada lelucon seks, mengirim gambar porno, menyentuh dengan maksud seksual, memaksa ajakan, dan berperilaku mengarah pada seksual. Pelecehan seksual. Cegah pelecehan seksual. Caranya, Cara menanggulangi atau solusi terkaitnya pelecehan seksual. cara menanggulangi Iya. tindakan pelecehan Iya. ya, mungkin bisa kalau dari individu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian ikut kajian-kajian gitu, terus sosialisasi mungkin ya, bahaya pelecehan seksual gitu. Bagaimana cara agar kita itu terhindar dari tindakan pelecehan seksual? Ya, pertama mendekatkan diri pada Allah. Kedua, kita takut akan nanti kehormatan kita juga, keluarga juga dijaga. Yang ketiga juga lingkungan kita, pertemanan kita juga harus kita lihat, mencari tahu background mereka seperti apa. Jadi kita pilih-pilih teman itu enggak apa-apa, ya enggak hal yang salah. Bagaimana tips atau cara untuk si korban itu mendapatkan keadilan mungkin? Mungkin kalau tidak berani melapor secara mandiri bisa minta tolong keluarga atau untuk menyembuhkan traumanya juga bisa ke psikolog. Terima kasih sudah menonton video kami. Administrasi Publik, satu visi, satu prinsip. Bye-bye.